بها يتعرض العبد لرحمات الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: إلا نزلت عليهم الرحمة. اجتمع قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فالرحمة هابطة على هذه المجالس، مجالس العلم، ولا سيما إذا كانت في مثل هذه الأوقات المباركة. لأن الحبيب يقول: ألا وإن لربكم في أيام دهركم. الدهر هو الزمن. ألا وإن لربكم أيام دهركم أيام. انظروا إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف يبين، يقول: أيام دهركم، الأيام في زمنكم هناك أيام فيها نفحات، فيها عطيات، فيها هبات، فيها كرامات من الله، ألا تعرضوا لها. التعرض هو حضور هذه المجالس كما أخبرناكم. نسأل الله لا يخرج أحد منا من هذا المجلس إلا وقد غفر الله الذنوب، إلا وقد قضى الله له الحاجات، إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى مع الناجين ومع الناجحين ومع الفائزين يوم القيامة، ومع المقربين من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Habib sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu tempat dengan tempat-tempat yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjujurkan rahmatnya, kemudian nafaatnya, yaitu kebaikan-kebaikannya, yaitu di tempat-tempat tertentu. Maka oleh karena itu kita dituntut untuk mencari rahmat-rahmat tersebut. Kita dituntut untuk mencari nafaat-nafaat tersebut. Kita mencarinya salah satunya yaitu dengan kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Seperti sabda Rasulullah SAW yang tadi telah disebutkan oleh Habib, bahwa di setiap kita itu Allah Subhanahu wa taala akan menjujurkan rahmat fi ayyami dahrikum. Artinya di hari-hari tahun kalian ataupun masa kalian. Artinya ada hari-hari tertentu, ada waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala menjujurkan rahmat dan inayahnya. Maka oleh karena itu dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda bahwa majelis zikir berkumpulnya satu kelompok masyarakat ataupun sekelompok orang berkumpul dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kumpulan itu kecuali Allah turunkan atas mereka sakinah, yaitu ketenangan, dan waqar, yaitu ketetapan hati mereka. Maka oleh karena itu ketika kita berada di majelis-majelis ilmu, ketika kita berada di majelis-majelis zikir seperti ini, maka kita pun hati kita tenang dan pikiran kita pun dalam keadaan tenang. Maka oleh karena itu beginilah cara kita mencari rahmat Allah. Dengan menghadiri majelis-majelis seperti ini, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu berhadir pada acara-acara seperti ini, yaitu majelis taklim, dan semoga Allah kumpulkan kita nantinya bersama orang-orang yang muqarrab, yaitu orang-orang yang Allah dekatkan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang syuhada dan pahala-pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. وهذا التعرض يكون بتنظيف القلب. Kemudian para jamaah, yaitu kita mencari rahmat Allah ini yaitu dengan membersihkan hati kita. Artinya kita berhadir di tempat ini mencari rahmat Allah yang sedang Allah turunkan, yaitu dengan cara membersihkan hati kita. ولا تجعل في قلبك ما يوسخ باطنك أو يكدر باطنك أو يجعل في قلبك ما لا يرضاه الرب سبحانه وتعالى. Maka oleh karena itu jangan sama sekali, jangan sekali-kali kita menjadikan hati kita memasukkan hati kita sesuatu yang kotor, yang mana kita tidak akan ataupun terhijab dari rahmat Allah tersebut, dan kita pun akan terjauh dari rahmat Allah. بعض الناس قد ربما سبحان الله يحضر في هذه المجالس لكن لا زال يفكر في هذا ويفكر في ذاك ويحمل في قلبه على ذاك ويتذكر فلان ويتذكر فلانة ويأتي بقلبه الخواطر ربما الشيطانية. لا، دع كل هذا واجعل في قلبك الله، اجعل في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى، اجعل في قلبك محبة رسوله
sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat disayangkan, kata Habib, sangat disayangkan ada sebagian orang memang, ataupun ada beberapa orang yang menghadiri majelis-majelis seperti ini, duduk di tengah-tengah kita seperti ini, tetapi hati mereka malah lalai, hati mereka malah memikirkan ini, kemudian menyebutkan si fulan, menyebutkan si fulana, kemudian bergibah dan sebagainya kepada orang-orang lain yang dapat membuat hati dia lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali seperti itu. Tak tinggalkan oleh kalian. Kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Kita duduk di majelis ini, kita berkumpul di tempat ini, tujuan kita adalah yaitu untuk menyebut nama Allah. Masukkan dalam hati kita, jadikan dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala. Masukkan dalam hati kita kecintaan kita